Kalau nggak berakhir perdebatan tuh saya ngomong, udah kita selesaikan di lapangan ya, kita berantem. Melawan Begitu. nih. Kecil saya badan saya tuh. Saya masih inget tuh di Unsri, dekat lapangan Unsri bola itu saya ada yang begitu, saya bilang udah kita berantem aja lah. Sekarang udah sama-sama tua, ketemu ketawa kan. Itu. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Profesor Yuwono. Situasinya sangat terik di Sekolah Alam Palembang di latar. tapi sejuk. Ya, terik. Ya terik tapi ada angin-angin. Iya benar. Dan itu backgroundnya menarik sekali ya Prof ya, karena ada anak-anak sedang belajar sambil bermain. Mereka perlu suasana yang kayak gitu karena banyak sekali yang bisa dipelajari. Oke. Sekarang kita ingin tahu seperti apa Profesor Yuwono kok bisa akhirnya berdomisili di Palembang, ya, dan bagaimana sih kiprahnya dalam pendidikan dan segala macam. Silakan Prof. Ya jadi gini, dari SD saya nggak ada TK ya, orang di desa nggak ada lah TK zaman itu. Saya dari SD sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 senantiasa menjadi boleh dibilang 5% terbaik. Kalau enggak yang juara umum pokoknya 5% terbaik seperti itu. 5 teratas. 5 teratas ya. Jadi itu secara akademik. Jadi artinya secara akademik saya betul-betul mumpuni konteks seperti itu. Nah, tapi secara emosional ada satu yang titik lemahnya apa di mana? Kurang percaya diri waktu itu. Kan waktu itu badan saya kecil segala macamnya. Tapi setelah saya menikah, istri saya penuh encouraging. Dia bilang, kamu adalah orang yang ganteng, yang apa segala. Saya percaya diri kata gitu. Nah dari situ juga menentukan karir. Nah kemudian sampai SMA saya masih di Lampung. SMA 2 Tanjung Karang kebetulan. SMA itu didirikan oleh Bung Karno waktu itu. SMA unggul. SMA unggul. Nah kemudian waktu itu saya dapat beasiswa ke IPB Bogor. Beasiswa ke IPB Bogor, kemudian saya nggak punya uang untuk datang ke sana. Akhirnya saya pergi ke Palembang, ada kakak ipar saya di sini. Kakak saya guru, ipar saya adalah brimob dengan pangkat palang pintu kata orang prajurit. Tapi kakak saya sama, kakak ipar saya semangat sama dengan saya. Prajurit tapi dia sekolah lagi. Akhirnya terakhir pensiun dia kombes ya. Jadi artinya memang jadi komandan. Itu luar biasa loh Prof, karena berangkatnya dari bawah. Dari bawah dan memang saya sniper, penembak jitu. Dan jadi kakak saya menawarkan, Yon kesini aja, paling enggak makan sama tinggal sama aku. Tapi kuliah, uang kuliah nyari sendiri. Nah, sepakat saya. Akhirnya saya kesini dan kuliah. Saya lihat-lihat fakultas apa yang kira-kira paling menantang. Jadi saya bukan mau jadi dokter awal gitu. Apa yang paling menantang? Saya lihat passing grade tertinggi kedokteran. Udah saya pilih kedokteran. Ya cara orang masih muda kan semangat untuk ini kan, masa sih nggak bisa ngalahkan. Benar saya masuk di fakultas kedokteran menjadi masuk itu dengan grade terbaik katanya waktu itu. Saya nggak tahu juga. Orang sini yang lihatnya nyampaikan katanya terbaik. Oke. Kemudian lancarlah sekolah pas, sekolah dokter 6 tahun. 6 tahun saya selesai. Ada yang unik Mbak Weni. Waktu sekolah dokter kan ada uang pangkal tuh. Dulu zaman saya 90 itu 10 juta. Kalau sekarang mungkin 150 juta itu. Saya ngadep dekan tuh, baru sekali itu dalam sejarah. Saya bilang saya nggak mampu. Ibu saya, kalau bilang pensiunan petani, apa yang punya gitu. Saya tinggal, ibu saya juga harus makan bersama-sama kami. Tapi saya sanggup bayar ini. Berapa lama? Sampai saya tamat, saya bilang. Dan itu dikabulkan. Dan benar, sampai saya hampir tamat baru lunas itu uang itu. Cuma untuk saya aja, yang lain nggak boleh niru. Karena punya ini yang juga luar biasa. Jadi alhamdulillah selesai jadi dokter. Selesai jadi dokter, kemudian saya langsung dapat tugas di Kepulauan Bangka Belitung. Awalnya saya dapat di Belitung, tempat Laskar Pelangi itu. Kemudian saya dipindah lagi ke Muntok. Ya Muntok, bukan Mentok ya. Kalau Mentok tuh kayak ini. Kalau Muntok artinya Jaya. Jadi di situ. Dan di situ saya sempat 2 tahun mengabdi itu, bisa dibayangkan Mbak Weni. Pagi sampai sore saya sebagai dokter. Malam itu begitu. Itu udah nikah belum? Di awal belum menikah waktu itu. Malam mulai dari maghrib saya dari masjid ke masjid. Maghrib sampai isya masjid 1.
Isya sampai jam berapa di masjid kedua. Begitu seterusnya, berputar itu. Sehingga saya sampai terakhir pulang dari Bangka itu di tanda kutip digelari kepala suku. Karena tak satu orang pun yang nggak saya kunjungi sampai ke desa-desa sampai yang ke ini. Jadi kunjungan dari masjid ke masjid itu untuk ceramah? Untuk ceramah, untuk pembinaan. Tapi terutama kan ceramah saya itu kan sebenarnya saya bukan seorang ahli agama dalam arti kata gitu ya. Tapi saya hanya menyampaikan, saya dibesarkan juga memang dari keluarga kalangan pesantren. Jadi saya belajar fikih, belajar apa. Tapi itu pelajaran itu lebih banyak ke arah bagaimana pola pikir itu. Saya menanamkan pola pikir kepada masyarakat itu. Jadi makanya mohon maaf nih, hati-hatilah kalau saya ngomong itu sebenarnya saya lagi membuat pola pikir seperti apa. Saya membaca sekarang keadaan begini, pola pikir begini. Nah, kemudian dari Bangka saya ditawari untuk jadi dosen. Jadi saya bukan yang ditawari jadi dosen. Maka agak unik juga itu. Unsri. Mohon maaf itu. Itu kalau ini agak lucu juga gitu ya. Waktu yang tanda tangan pertama saya diangkat jadi dosen di Unsri itu adik saya yang tanda tangan itu kan. Bisa? Ya saya utus saja, udah kamu nyamar aja jadi. Kira gitu tanda tangan apa? Ya artinya kan saya lagi tugas di sana kan untuk gitu. Nah, saya udah membaca, saya rasanya bisa membaca talent saya sendiri bahwa saya adalah orang tadi yang didoakan orang tua saya adalah Darmo Carito, mampu bertutur. Saya pernah sempat diminta untuk jadi misalnya kamu masuk ke spesialis bedah aja karena saya terampil memang itu. Tapi saya berpikir kelihatannya masih kurang kenceng, kurang eager gitu. Maka begitu jadi dosen kayaknya berkeringat gitu. Nah, maka saya cepat banget. Bapak ini bisa bayangkan. Saya jadi profesor dalam tempo 13 tahun. Dengan kredit poin 900, profesor butuh 850. Coba kita bagi. Berarti 900 dibagi 13 tahun berarti 1 tahun 70 SKS saya dapat. Sedangkan ngajar 1 tahun maksimal 24 SKS. Berarti saya harus dapat dari bidang penelitian dan yang lainnya itu 48 SKS. Berarti itu ada sekitar 2 atau 3 paper per tahun. Jadi kalau bahasa orang Palembang gilo babi itu kan. Nah, jadi jangan kira jadi profesor itu saya dapat kok begitu mudah, itu bukan mudah, itu perjuangan siang malam. Saya punya sifat fokus dan kemudian ngotot tadi dari awal. Jadi kalau belum selesai saya nggak tidur. Itu maka saya jadi profesor itu 13 tahun itu. Nah, itulah karir dari situ. Saya mengambil bagian yang ini juga unik nih ceritanya. Kenapa medical microbiology? Kenapa ilmu mikrobiologi kedokteran? Kan nggak seksi banget ya? Bidang itu duitnya nggak banyak ya? Dipandang orang kayak gini kan. Tapi waktu saya praktek di Eropa, pernah saya di Ankara Hospital di Ibnu Sina di Turki, 3 bulan di sana. Itu seksi banget itu yang namanya mikrobiologi. Waktu saya dapat guru di Utrecht University, saya sempat terdaftar di sana di Utrecht University itu. Profesor saya Jan Verhoef itu jadi orang yang ngetop se-Eropa gitu. Waktu saya sekolah ke Jerman juga itu profesor saya Uwe Gross itu adalah profesor mikrobiologi yang bahkan merupakan salah satu tangan kanannya Angela Merkel. Jadi saya pikir keren, maka saya napak tilas tuh. Saya napak tilas ke Robert Koch, Dr. Robert Koch. Mulai dari lahirnya, besarnya, sekolah kedokterannya, sampai dia ngajar di mana, di Berlin, sampai dia meninggal, saya foto di situ. Saya menyelami. Dr. Robert Koch adalah godfather-nya mikrobiologi. Tapi dia seorang dokter kan. Nah, jadi dari situ saya makin terinspirasi, makin luar biasa. Nah, saya pilih bahasa mudahnya, pilih sesuatu yang kecil tapi tiada duanya. Keren. Jadi yang memang apa tuh namanya kesulitannya tinggi. Ya contoh sekarang, zaman COVID sekarang, mari kita beradu. Orang mau ngomong mikrobiologi, Anda dulu dasarnya apa? Kan mikrobiologi bukan statistik, epidemiologi misalnya, atau mikrobiologi bukan murni klinik saja. Masuk klinik itu penyakitnya begini-begini, enggak. Dia harus tahu persis. Saya kasih contoh kemarin kan, saya menerangkan Omikron. Itu mudahnya karena saya ibaratnya setiap hari itulah yang saya bahasa Palembangnya saya kucak, saya ini kan dilihat itu, terus kan. Ya. Nah itulah jadi dengan karir seperti itu ya alhamdulillah maka karir saya cepat konteks itu. Itu jadi. Prof Yono, Anda ini kan seorang yang luar biasa ya, pengalaman hidup, ya karir,
tiada duanya boleh dibilang dengan segala keunikan. Ya. Ya. Tapi setiap orang punya keunikan. Ya, karena setiap makhluk hidup manusia unik di mata Sang Pencipta, kan gitu ya Prof ya. Nah, tapi kita kan sebenarnya nggak tahu ya bagaimana Prof Yono dulu sangat berharap akan hadirnya buah hati. Gitu ya Prof ya. Saya pernah baca nggak tahu di mana. Kabarnya cukup lama untuk mendapatkan buah hati ya. Ini supaya kita juga Prof Yono bisa share lah kepada teman-teman di luar sana gitu ya Prof ya. Nah silakan Prof. Jadi gini, dari awal mungkin ya pernikahan juga saya unik ya. Saya cuman mau menikah tuh bilang sama kiai di Masjid Agung. Saya mau nikah, tolong umur dicariin ya. Umur berapa? Umur 24 mau 25 waktu itu. Udah dokter? Belum dokter waktu itu, mau dokter. Mau dokter. Saya sudah mau menikah, tolong dicariin. Kemudian saya jadi dokter. Tolong cariin. Saya sederhana aja pikir, kalau dicariin kiai kan pasti cariin yang benar kan. Kan? Rupanya dapatlah keponakan kiai itu, yaitu keponakan dari Kiai Zen Sukri saya dapat. Seperti itu. Oke, ringkasnya begitu. Nah, jadi saya nggak pakai katakanlah orang pacaran. Saya pacaran sampai sekarang masih pacaran ya, setelah menikah. Kenapa? Saya pun nggak tahu itu istri saya yang mana. Jadi pas ketika sampailah saya masih di Bangka, calon istri saya waktu itu masih sekolah di Amerika ya. Kemudian dia diminta pulang oleh orang tuanya, bukan diminta pulang karena mau menikah sama saya, bukan. Diminta pulang aja, orang tuanya sakit. Saya minta pulang sampai sini. Sekolah apa dok? Di sekolah dia postgraduate aja di sana waktu itu kan. Karena perempuan kan diminta untuk panggil sini. Dia dari turunan Arab, jadi keluarganya masih di Mekah macam. Termasuk di Amerika tuh dia sama abangnya sebagai diplomat waktu itu kan. Terus balik ke Indonesia, kira-kira seminggu 2 minggu datang tanda kutip lamaran saya dalam bentuk data itu tadi. Jadi CV. Ya CV dari Kiai itu tadi kan. Ini ada belum orang. Zamannya LinkedIn ya. Belum ada tahun 96-an gitu kan. Jadi akhirnya dia mau. Terus proses ibu saya yang lamar. Jadi saya nggak tahu juga. Saya cuma nanya ibu saya, Bu, kira-kira anaknya gimana? Bagus nak? Ya sudah. Ya saya percaya sama ibu. Terus menikahlah. Dan itu tadi ceritanya. Dan menikah ternyata benar. 2 tahun kemudian nggak punya anak. Secara medis itu infertil, mandul. Yang mananya? Dua-duanya kami. Jadi secara medis kalau seseorang, 2 orang pengantin ini, laki bini nggak pernah pisah, 1 tahun nggak hamil juga, berarti infertil. Saya 2 tahun. Jadi wajar. Ibu saya rupanya memendam perasaan yang ini. Jangan-jangan apa karena kamu dulu kecilnya sakit-sakitan. Jadi akhirnya kami periksa sebagaimana. Jadi saya periksa, istri saya periksa. Rupanya normal semuanya. Nah, kami percaya bahwa ada sesuatu, kalau dalam bahasa kita adalah boleh jadi kita anggap itu adalah keinginan kita yang baik, tapi menurut Yang Maha Kuasa mungkin kurang baik. Maka saat itu mungkin belum siap, karena saya nggak ketemu sama istri saya itu betul-betul asing ya. Saya waktu nikahnya aja tuh, habis akad nikah, baru saya cari tuh mana istri saya. Kan akad nikah sama orang tuanya aja, udah dia ada di belakang situ. Jadi akhirnya saya carinya cerdik saya dekat ke mobil pengantin yang ada bunga-bunganya. Saya tunggu aja di situ, mana nih istri? Datang nih. Terus saya tanya, datang banyak lagi, ada 3 orang perempuan cantik-cantik semua. Tapi saya lihat ada yang paling banyak bawa bunga tuh kayaknya itu. Saya tanya, istri saya? Iya. Udah kita. Sejak itu saya berkenalan. Nah itu ceritanya mungkin juga salah satu, kami menyelami banyak hal sifat-sifat, tapi menyenangkan lah ya. Barulah kami bisa terus alhamdulillah Allah sampaikan hamil ya. Dan kemudian ada monumen ya. Itu Seripo menjadi milestone. Istri saya hari Women's Day tanggal 9 Maret kalau nggak salah, itu memimpin demo pertama di Palembang. Women's Day itu istri saya. Pada saat itulah saya tahu siangnya terjadi perdarahan dari baka itu hamil lah istri saya di situ. Itu masih ada kenangannya. Saya masih ingat berjalan dari dekat RSMH situ sampai Benteng Kuto Besak ya, belum ada Benteng Kuto Besak sampai Masjid Agung. Itu ada di Seripo. Kalau dilihat yang lama itu yang meliput Seripo. Jadi Women's Day. Saat itulah saya pikir itu menjadi momen bagi kami. Dan kami dapat anak itu dengan cara tadi, karena kami periksa-periksa normal, maka kami butuh relaksasi. Kami pergi ke Garut. Salah satu neneknya istri saya itu punya pesantren di Garut, tokoh di sana.
Kami ke Garut menyepi. Ya Garut sejuk, enak, tenang. Kami introspeksi segala macam. Pulang dari sana itu harus hamil. Nah, jadi kosongnya berapa tahun? 2 tahun lah. 2 tahunan ya. Dan jadi akhirnya, tahun ketiga baru dapat kan? Baru dapat. Dan sekarang anak profesor ada berapa? 4. 4 ya? 4. Siapa aja tuh namanya? Yang pertama namanya Jawad. Jawad. Sebenarnya agak Jawad artinya sang pemurah. Sang pemurah. Itu doa saya dan kelihatannya terkabul ya, alhamdulillah. Jadi Jawad tuh kalau punya apa-apa, kalau mau orang minta dikasihin aja. Dikasihin aja, nggak mikir ya. Termasuk kalau orang minta ini, dia sekarang Jawad sudah menjadi writer, penulis terkenal di Quora dan Wikipedia. Quora ya, pernah tahu. Kemarin dia dapat hadiah di Harvard untuk masalah beasiswa untuk menulis penulis itu tadi. Dia kuliah kemarin di Oregon State University. Oke, nah itu Jawad. Maka dia kalau dimintai pendapat segala macam tuh dikasihin aja. Barang-barang juga dikasihin aja sih. Suka nggak perhatian ya, karena sesuai namanya Jawad. Yang kedua Imadul Akil. Akil artinya sang jenius. Dia sangat pandai dalam hal komputer, programmer. Dia udah bahkan diajak oleh perusahaan di Texas. Dia jadi salah satu foundernya untuk itu. Kemarin terakhir kita lihat Zoom. Di Zoom ada game. Itu Imad yang bikin itu. Itu bikinan perusahaan India, bukan sini. Jadi kan zaman sekarang kayak gitu. Betul. Nah, Imad tuh sang jenius. Saya tanya, "Nak, kenapa bisa bikin itu?" Pokoknya keluar aja dari sini kan. Dia gitu aja. Ya aku nggak bisa. Nah, yang ketiga namanya Widad, the lover, sang pencinta. Sang pencinta. Maka dia jadi musisi. Dia sekarang lagi persiapan mau sekolah sebagai komposer di Australia. Lagi persiapan sekarang ini. Luar biasa. Dia pandai untuk. Jadi kalau dengar musik, dengar apa tuh dia bilang ini nggak tepat, ini nggak tepat. Presisinya pas ya. Iya, tapi selera musik. Kalau seleranya mohon maaf, matematika, masya Allah, ampun, itu nggak ada ilmu yang nggak perlu. Nah, yang keempat Afaf, artinya perempuan yang terhormat. Keren. Nah, ada Afaf. Afaf itu udah begitu aktif. Jadi sekarang masih SMA kelas 2. Oke. Prof, sekarang saya tanya nih. Kalau Anda memandang istri, terutama sebagai perempuan, itu apa? Oke, jadi saya setuju Mbak Weni ya. Saya nggak tahu ya. Saya itu dulu penyanyi loh. SMA saya memenangkan lomba vokal grup ya bersama teman-teman ya. Terus waktu sampai ke sini saya mengajari nasyid lagu. Yang ngajari awal-awal termasuk saya. Dan mohon maaf, mungkin saya nggak ngaku-ngaku. Tapi memang saya merdu. Istri saya bilang, "Karena kalau kamu udah nyanyi, kayaknya aku terlena deh. Apa gara-gara kamu gombalin nyanyi?" Gitu. Oke. Nah, maka saya nyambung dengan filosofi lagu. Filosofi lagu. Bagi saya perempuan itu persis yang dideskripsikan oleh Ariel Noah. Udah lama saya. Okay. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu tanpa kamu tuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Itu filosofinya Ariel. Jadi perempuan istri saya adalah perempuan yang memeluk saya, hug me. Memeluk dalam artian besar ya. Ketika saya susah, Khadijah istri Rasul itu biasa menjadi tempat Rasul untuk tidur di pahanya. Dan Rasul kalau pergi datang ke rumah selalu dipeluknya. Rasul mengatakan zamiluni, selimuti aku. Bukan dikasih selimut. Ini udah tahu, dipeluk. Nah itu perempuan bagi saya kayak gitu. Untuk apa tadi? Melengkapi dan menyempurnakan. Jadi ketika sudah dipeluk oleh istri saya merasa lengkap dan sempurna. Terserah aja orang lain mau bilang nggak lengkap, nggak sempurna. Yang kedua, kata Ariel kan menemaniku. Untuk apa? Ya, kau menenangkanku, melegakanku. Jadi ketika istri saya berada di samping saya lega dan tenang. Kalau kondangan tuh saya gagah banget, seperti berjalannya film Titanic gitu. Siapa tuh Titanic itu ya? Si ini, aduh. Caprio. Leonardo DiCaprio sama si seorang Inggris itu ya. Iya. Itu jadi jalan begini. Saya kalau dipanggil pada Prof Yono beserta istri untuk foto kehormatan beserta istri. Orang saya lihat kebiasaan saya datang menyambut istri saya dengan tangan seperti ini. Wah, keren. Kalau orang lain kan nunggu di atas panggung gitu.
Saya sambut istri saya, saya gandeng. Itu biasanya pembawa acara ngomong, kok bisa mesra banget gitu ya? Gitu, karena dia adalah melegakan aku, menenangkan aku, tenang saya. Oke. Nanti lain kali saya akan khusus mewawancarai Ibu Yono. Siapa namanya? Nurbaiti Ekasari. Nurbaiti Ekasari. Yang mengabdikan hidupnya untuk Prof Yono. Iya, jadi intinya saya bilang ada encouraging woman. Encouraging woman. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Prof ya.